Akibat perbuatan dosa di masa lalu bisa saja dituai pada masa kini, seperti yang dialami oleh Daud pada saat dia menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi Daud menghadapi peperangan itu bukanlah perkara yang terlalu sukar, karena dari sejak muda dia sudah menghadapi peperangan demi peperangan, bukan hanya manusia dan tentara biasa, bahkan Goliat pun dia taklukkan. Tetapi ini dia sedang berhadapan dengan Absalom anaknya, dan telah dinubuatkan ketika Nabi Nathan menegur Daud pada saat dia telah berzina dengan Batsheba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, berarti di sini bukanlah bijaksana kalau dilawan, dilakukan, diresponi juga dengan peperangan terhadap anaknya sendiri. Namun kita bisa melihat ada 3 respon Daud di dalam menghadapi pemberontakan anaknya. Sebelumnya mari kita baca dulu ayat firman Tuhan dalam 2 Samuel 15 ayat 25 sampai dengan 26 dan 31. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, dikatakan oleh Daud, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Dan ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ada 3 respon Daud ketika menghadapi pemberontakan Absalom. Yang pertama adalah dia mengharapkan kasih karunia Tuhan untuk supaya melindungi dia sehingga tidak terjadi bentrok berdarah dengan para tentara dan Absalom anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting bagi Daud. Karena apa? Ini pasti tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Bahkan ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat memalukan. Kemudian yang kedua adalah dia menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Artinya apa? Apa yang Tuhan pandang baik, itu yang terbaik bagi dia. Makanya di dalam Mazmur dikatakan ketika dia bermazmur memuji Tuhan, lebih baik jatuh ke tangan Allah daripada ke tangan manusia. Sebab Tuhan Allah kita penuh dengan kasih setia dan dia juga penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga adalah dia memohonkan pertolongan darinya. Artinya apa? Tuhan tolong Absalom supaya dia tidak terjebak dengan nasihat-nasihat yang justru menjerumuskan dia, bahkan mencelakakan dia. Daud seorang bapa, Daud seorang raja, Daud seorang pahlawan yang luar biasa. Dan begitu bijaksana ketika meresponi pemberontakan anaknya, yaitu Absalom. Teladanilah dia. Tuhan Yesus memberkati.